Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, Ana bersama Habib Husin bin Hasan Al-Idrus. Beliau adalah mutawali dan ketua dari makam keramat Luar Batang Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Di sini insya Allah kami akan bertanya-tanya dengan Habib Husin ini seputar tentang karomah atau keramat dari keramat Luar Batang dan kisah-kisah yang masyhur, yang valid tentunya, yang bisa terpercaya, yang akan disampaikan oleh Habib Husin bin Hasan Al-Idrus. Ya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita mau nanya nih Habib tentang kisah dari Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus yang diceritakan oleh orang tua Habib dari turun-temurun, yang valid lah, yang terpercaya gitu. Mulai dari karomahnya atau mulai dari kisah nama Luar Batang dan lain-lain gitu Habib. Bisa Habib ya? Insya Allah. Ya sedikit banyak kita ada tahu lah apa namanya dari orang tua Habib Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi begini, Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus ini berasal dari negeri Hadramaut, Yaman. Beliau waktu masih kecil disuruh ngaji sama ibunya, uminya, selalu nggak mau, lari. Gitu. Akhirnya Habib Husin dihukum sama ibunya, dimasukkan ke dalam gudang. Gudang itu tempat pemintalan benang. Pemintalan benang yang masih belum rapi, masih belum teratur, artinya masih out-outan. Jadi Habib Husin dihukum tidak boleh keluar dan tidak dikasih makan sama ibunya. Dikunci dari luar Habib Husin di tempat itu. Setelah sore, ibunya kan namanya ibu ya, tetap sayang sama anak. Jadi waktu dibuka itu gudang, selesai sudah itu tempat pemintalan benang. Pemintalan benang yang hancur, yang out-outan itu semua sudah rapi. Yang berantakan itu gudangnya. Yang berantakan itu. Emang siapa yang bantu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu memang dulu kerjaan dari keluarganya ya? Mintal benang gitu. Mintal benang. Menurut cerita anak punya orang tua. Jadi setelah besar Habib Husin menuntut ilmu, ngaji sana ngaji sini, sampai akhirnya setelah dewasa Habib Husin memohon izin kepada ibunya untuk merantau keluar. Ya dengan rasa berat hati ya, orang tua mau nggak mau mengizinkan Habib Husin berangkatlah keluar untuk mencari ilmu yang lebih yang lebih dalam lagi. Jadi Habib Husin itu berangkat dengan menumpang sebuah kapal yang menuju ke Indonesia, ke India. Iya, jadi itu kapal bukan menuju ke Indonesia dulu, menuju ke India. Itu namanya desanya Gujarat. Desa Gujarat. Di sana Habib Husin dapati sedang terjadi paceklik. Musim panas yang berkepanjangan. Jadi banyak penduduk yang sakit. Sakit ini, sakit itu. Rupanya Habib Husin dengan karomahnya, dengan
Dia memerintahkan kepada orang-orang di situ untuk menggali tempat untuk dijadikan penampungan air, seperti danau atau apa gitu, empang lah gitu ya. Setelah selesai itu baru dengan izin Allah turun hujan. Hujan turun, itu tempat penuh dengan air. Orang-orang yang sakit disuruh mandi sama Habib Husin yang sakit. Dengan izin Allah juga semua banyak yang sehat, sembuh. Itu di India ya? Di India. Masih ada berarti itu? Airnya itu masih ada? Iya. Airnya ada nggak ada kita nggak tahu ya. Ratusan tahun. Iya. Insya Allah sih kalau masih dipelihara masih ada ya. Kita nggak tahu sih. Iya. Terus ini kan menurut sejarah cerita dari orang tua. Turun temurun ya. Turun temurun. Jadi rupanya Habib Husin di sana lama dia berangkat lagi ke Indonesia. Itu waktu masih belum nama Indonesia, masih nama Batavia. Iya masih dijajah VOC waktu itu. Iya, itu waktu masih zaman VOC. Belanda, zaman VOC. Nah, sesampainya di sini Habib Husin banyak dikerumuni oleh orang-orang untuk menanyakan menyebar agama Islam. Ngaji lah. Di samping Habib Husin membuat surau kecil itu, kalau orang Betawi bilang musola langgar. Yang sekarang ini kan? Dulu. Zaman dulu tuh Habib Husin memerintahkan untuk membuat surau. Banyak orang-orang nelayan yang belajar ngaji sama beliau. Karena di sini kan dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi orang-orang yang berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa itu banyak yang belajar sama beliau. Pada waktu itu juga masih dalam zaman pemerintahan Belanda. Rupa-rupanya Habib Husin ini banyak didengar kemasyhurannya oleh Belanda. Belanda juga merasa risih juga takutnya diadakan pemberontakan sama orang-orang pribumi. Disangka untuk menggerakkan ya. Itu untuk menggerakkan. Padahal Habib Husin memang dia mau menyebarkan agama Islam, mengajar. Biasa selalu dicurigai oleh pemerintah Belanda. Setelah itu Habib Husin ada sebuah karomah yang beliau memang betul-betul nyata. Jadi salah seorang anak Belanda atau pasukan Belanda, bukan pasukan, artinya orang-orang Belanda yang ditegur sama Habib Husin bahwa sebentar lagi kamu akan dipanggil pulang oleh pemerintahan kamu di negeri Belanda, dan kamu akan dinaikkan pangkat dan ditugaskan lagi di sini. Rupa-rupanya kata-kata Habib Husin itu semua benar. Nggak lama itu orang Belanda dipanggil pulang sama pemerintahan. Dinaikkan pangkat dan ditempatkan lagi di sini di Batavia. Menjadi gubernur jenderal. Rupa-rupanya ini gubernur jenderal nih
Ingat apa kata-kata Habib Husin. Disuruh cari sama pasukannya, sama anak buahnya. Terus di mana itu Habib tuh sekarang? Katanya Habib lagi di pinggir laut. Oh, pinggir laut. Oh, lagi pinggir laut. Jadi dicari bukan buat ditangkap, mau dikasih hadiah. Oh, dikasih hadiah. Mau dikasih hadiah. Terus Habib dikasih hadiah, rupanya dibawakan satu kotak uang Belanda. Uang Belanda waktu itu kan masih berbentuk lempengan ya, seperti lempengan tembaga tapi ada capnya gitu ya. Kayak koin ya kan? Seperti koin lah. Rupanya Habib Husin nggak mau itu terima itu uang, malah dibuang ke laut itu. Dibuang ke laut? Emang dia nggak butuh ya? Dia nggak butuh begini-begini. Yang saya butuh ini tempat untuk saya. Untuk saya bermukim di sini menyebarkan Islam ini. Masya Allah. Rupanya dengan izin Allah tergerak juga itu Belanda memberikan ini tempat yang di sini Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya lebih kurang sekitar 10 hektar. 10 hektar ya? 10 hektar. Hampir semua ini dong, wilayah ini ya? Iya, 10 hektar. Karena dulu ini dikelilingin sama sungai, kali. Sungai kali. Seperti pulau dulu di sini. Masih sepi dulu. Gak banyak penduduk, masih sepi. Sepi banget ya? Habib Husin dapatkan hadiah dari Belanda, diberikanlah surat-surat untuk Habib Husin ini daerah. Begitu. Habib Husin tinggal dan artinya mengembangkan agama Islam. Gitu ya. Iya. Nah itu kan kalau di cerita tuh ada yang di makam itu masih ada yang sampingnya katanya ada orang Tionghoa. Itu ada cerita dari situ juga, ada juga ya? Itu beda cerita ya? Namanya Haji Abdul Qadir. Iya. Asalnya orang Tionghoa. Itu yang saya tahu. Saya nggak tahu kisah ceritanya itu kenapa bisa dikeramatin juga sini. Pada zaman itu timbul pemberontakan orang-orang Cina sama orang-orang Belanda. Di antaranya melarikan diri, minta perlindungan sama Habib Husin. Abu Bakar Al-Idrus sampai jadi muridnya. Namanya Mak Abdul Qadir. Nama aslinya orang Tionghoa. Iya begitu deh. Namanya siapa juga? Lupa ingat tuh. Artinya Abdul Qadir bukan nama asli ya? Nama aslinya bukan. Nama aslinya karena dia orang Tionghoa kan ada namanya. Dirubah sama Habib nih. Kalau nggak salah Nek Bong Seng. Nek Bong Seng. Nek Bong Seng namanya. Oh itu namanya. Rupa-rupanya Habib Husin nih tampung nih si Nek Bong Seng ini sampai jadi muridnya. Diberangkatkan haji di Loba namanya jadi Haji Abdul Qadir. Oh gitu riwayatnya. Salah satu asistennya berarti ya? Asistennya orang. Kemana-mana Habib ngajar, beliau selalu ikut. Beruntung banget ya. Oh Masya Allah, bukan main beruntungnya. Kita belum tentu dimakamin di situ. Makanya. Jangan itu juga permintaan dari Habib juga untuk dimakamin sampingnya atau enggak? Atau masyarakat udah tahu? Iya mungkin udah qadar Allah ya, udah takdir Allah mungkin harus dikuburkan di situ. Sebab sebelum itu Habib Husin sebelum wafat Habib Husin minta supaya ini dikuburkan di situ. Oh, dikuburkan di situ. Wasiat ya? Iya, wasiat beliau. Iya. Kalau kisah yang luar batang itu benar nggak, Beb? Yang kata beliau harusnya dimakamkan di Tanah Abang, kemudian mayitnya itu kembali lagi ke rumah, itu benar? Ya, kalau menurut cerita yang masyhur sekarang ini. Iya, gitu. Kalau yang menurut cerita yang kira-kira yang sebenarnya lah. Iya. Kayak gimana sih? Yang kira-kira sebenarnya Habib Husin waktu
beliau wafat, meninggal, penduduk sini membawa jenazahnya Habib Husin ke tempat lain untuk dikuburkan di tempat lain. Beliau nggak mau Habib Husin karena ini tanah milik Habib Husin, pemberian pemerintah Belanda. Jadi 2 kali atau 3 kali Habib Husin diusung, digotong ke tempat lain untuk dikebumikan di sana. Habib Husin nggak mau. Jadi tahu-tahu jenazahnya udah di sini lagi, jenazahnya udah di sini lagi. Iya, rupanya karomahnya Habib Husin gitu. Padahal udah meninggal tapi masih ditampakin nih karomahnya. Itulah karomahnya Habib Husin. Makanya di sini sebetulnya kampung Luar Batang ya. Jadi penduduk sepakat baiklah kita kuburkan di sini sampai tersebar nama Kampung Luar Batang, keluar dari kurung Batang. Dulu sebelumnya namanya kampungnya apa, Dit? Dulu namanya kita nggak tahu, soalnya di sini ya memang pelabuhan. Pelabuhan di sini pelabuhan. Dan belum ada belum ada tempat pelelangan ikan. Sampai pelelangan ikan yang di pasar ikan sini sama gubernur siapa itu Fauzi Bowo atau siapa dipindahkan ke Muara Angke. Sekarang jadi pelabuhannya di Muara Angke, nggak di sini lagi. Oh ya, Habib kan salah satu mutawali atau ketuanya yang jaga makam Habib Husin. Pernah nggak sih merasakan karomahnya beliau gitu? Pernah, atau mungkin Habib Husin pernah ngeliat atau dan lain-lain, kan wali katanya masih hidup gitu dan lain-lain. Pernah nggak selama hidup Habib Husin ini ada merasakan gitu dari karomah makam keramat? Karomahnya besar sekali Habib Husin. Bisa ceritain? Kita aja yang merasakan banyak umat umat yang datang berziarah ke sini. Bermimpikan Habib Husin. Masya Allah. Habib juga udah pernah mimpi juga misalnya? Kalau Habib Husin malah nggak ditampakkan. Justru malah saya bermimpi saya malah di atasnya Habib Husin. Masya Allah. Di atas makamnya Habib Husin. Nah, apa nih? Kok mimpi bisa begini? Ada di atas makamnya? Di atas makam dudukannya. Di atas makam. Katanya mungkin mau diangkat jadi mutawali gitu. Bener. Cuman kita nggak buka. Baru ini ngomong. Oh gitu. Ternyata benar. Rupanya dengan izin Allah. Benar. Impian itu benar. Subhanallah. Anda juga nggak sangka kok kurang ajar amat Anda duduk di atas makamnya Habib. Iya. Dalam mimpi itu. Luar biasa. Gimana Anda nggak pernah buka, baru ini Anda buka. Masya Allah. Oh gitu. Iya. Banyak umat dari segala penjuru datang berziarah kemari. Ya kita mintanya kepada kubur. Kita jangan salah tafsir. Boleh disampaikan. Jangan salah. Bahkan kita dulu memang kita zamannya Nabi memang dilarang untuk berziarah. Yeah. Dikhawatirkan orang-orang itu dapat menyembah kepada kuburan. Sebab pada waktu itu iman manusia masih tipis. Iya nggak? Belum ilmunya masih cetek. Iya benar ya. Iya. Tapi setelah Rasulullah mengizinkan untuk berziarah, silakan. Bukan kita minta sama kuburan, mintanya sama Allah. Iya. Banyak orang yang salah tafsir, ngapain lu keluar Batang mau minta apa lu? Minta kaya. Kita minta keberkahannya. Sebab beliau itu wali Allah. Yang mengangkat menjadi wali Allah siapa? Ya Allah. Yang melindungi siapa? Ya Allah. Karena beliau itu memang titisan dari Allah. Rasulullah SAW. Amin. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan yang selama ini berkecamuk
apa wabah-wabah virus corona ini. Mudah-mudahan Allah angkat. Amin. Mudah-mudahan artinya kehidupan kembali normal seperti biasa. Kita mohon kepada Allah barokahnya beliau, barokahnya Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah angkat ini wabah corona yang sangat dahsyat, yang sangat mematikan. Kita mohon keselamatan untuk artinya untuk negara bangsa Indonesia ya, insya Allah. Mudah-mudahan barokahnya Habib Husin Allah angkat ini virus corona. Banyak yang sudah menjadi korban keganasan ini. Ya, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Allah yang tahu. Allah ya, bukan kita ya, kita berikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima kita punya doa ya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat ini corona. Amin. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ya, insyaallah kita punya aktivitas. Aktivitas ditumbuh kembangkan lagi, ekonomi dilancarkan lagi ya. Amin. Kita minta keberkahannya Habib Husin. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita punya harapan ya. Amin. Iya, Habib. Insyaallah mudah-mudahan. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. اللهم آمين. بالفاتحة الفاتحة آمين. وبنور الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالمستجاب الفاتحة يا فرج الهم يا كاتب الغم يا عمل بارك يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas wawancara atau ngobrol singkat ini. Mudah-mudahan sahabat Jundu bisa menyaksikan dan mengambil manfaat dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Habib Husin bin Hasan Al-Idrus. Dari Ana, dari Rodi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.